Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Pak Ustaz sehat. Alhamdulillah. Partisipan sudah memasuki 29. 29 dengan 30 dengan Pak Ustaz ya. Ya. Kita segera mulai pembahasan kita pada hari ini. Kita masih akan membahas yang kemarin kita minta supaya dilihat. Ini dia ini. Itu dia. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا. Nah, sampai di situ. Sudah ketemu apa jabatan kata kathiran? Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sebelum melangkah ke bahasan berikutnya, kita selesaikan dulu masalah ini supaya nggak ke bawah mimpi gitu loh. Jadi kita tuntaskan dulu ya. Kathiran. Kata kathiran dalam susunan ini, apa jabatannya? Sudah ada yang menemukan? Silahkan jawab. Ada? Di antara Bapak Ibu yang menemukan, apa jawabannya? Kata kathiran. Maf'ul mutlak, Pak Ustadz. Ya, dia maf'ul mutlak, itu betul. Betul sekali. Kathiran ini kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Atau sebutlah istilah lain, naibu al-maf'ulil mutlak. Itu yang paling tepat lagi itu. Kalau menjawab dengan maf'ul mutlak, masih dalam batas toleransi. Tapi yang paling tepat adalah naibu al-maf'ulil mutlak. Karena dia pengganti maf'ul mutlak yang sebenar-benarnya itu sedang disembunyikan. Seandainya dimunculkan, wadzakirinallaha dzikron katsira. Nah, itu. Jadi ada kata dzikron yang dihilangkan. Dan yang ditampilkan adalah kata sifatnya, yaitu na'at dari dzikron tadi. Nah, yang sebenarnya menjadi maf'ul mutlak itu adalah dzikronnya. Karena dia yang masdar. Dan dia masdar yang mansub. Dan masdar yang mansub ini memang berakar atau seakar dengan kata adz-dzakirina itu sendiri. Seakar dia. Hanya beda bentuk. Kalau adz-dzakirina ismul fa'il, kalau dzikronnya itu masdar, dan maf'ul mutlak itu memang dari masdar. Nah, dalam keadaan masdarnya dihilangkan, disembunyikan, lalu yang tampil adalah kata sifatnya, maka kata sifat ini lebih mengena kalau disebutkan, kalau dikatakan wakil dari maf'ul mutlak. Istilahnya naibul maf'ulil mutlak. Naib. Apa arti naib?
Pengganti. Pengganti. Naib itu bukan penghulu. Naib. Naib itu pengganti. Oke. Itulah jawabannya. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ini sampai dengan adz-dzakirat, semua isim fa'ilnya itu mansub ya. Mansub karena diatofkan kepada al-muslimin. Al-muslimin ini tumpuan atofnya dia. Al-muslimat diatofkan ke al-muslimin, al-mu'minin juga, al-mu'minat sama terus hingga wadz-dzakirati. Maka kita lihat semuanya mansub. Karena ma'tuf alainya yaitu al-muslimin juga mansub. Soal kenapa al-musliminnya itu mansub? Karena dia menjadi isim inna. Tanda nasabnya adalah ya. Karena al-muslimin ini adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi ada mudzakkar salimnya, ada muannas salimnya. Mu'annas salimnya al-muslimat, al-mu'minat, al-qanitat, as-sadiqat, as-sabirat, al-khasyi'at, al-mutasaddiqat, as-saimat, al-hafizat, al-dzakirat. Itu semua adalah jamak mu'annas salim. Dan kalau diperhatikan, dia mansub. Tanda nasabnya kasrah. Memang begitu. Ya, tanda nasabnya jamak mu'annas salim itu adalah kasrah. Dan semua ini agar kita tahu, agar kita tegaskan kembali, semua ini bentuknya isim fa'il semua ini. Al-muslimin, isim fa'il dari kata kerja. Salima yaslam. Bukan. Aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Al-mu'minin wal mu'minat, ini juga isim fa'il dari kata kerja. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Al-qanitin dan al-qanitat juga bentuk isim fa'il dari kata kerja. Konata. Qanata, enggak dipanjangkan. Konata. Qanata yaqnutu. Apa arti al-qanitin? Ayo. Apa artinya? Qanata itu artinya taat, patuh. Atau yuti'u. Ata'a yuti'u. As-sadiqin dan as-sadiqat juga sama, bentuk isim fa'il dari kata kerja. Sodako. Sadaqa. Sadaqa yasduqu. As-sabirin dan as-sabirat juga bentuk isim fa'il dari kata kerja. Sobaro. Sobaro. Sabaro Biru. Yasbiru. Biru. yasbiru, betul. Wal khasyi'in wal khasyi'at juga bentuk isim fa'il Khasyi'ah. dari kata kerja. Khasyi'ah. Khusyuk. Khosa'an. Khasya'a. Oh, khasyi'ah. Kan ada ayat wa khasya'atil aswatu lirrahman. Wa khasya'at. Al-mutasaddiqin dan al-mutasaddiqat juga bentuk isim fa'il dari kata kerja. Siddiq. Siddiq pun. Tasodako ya tasodiku. Tasaddaqa. Tasaddaqa. Yatasad. Diku. Da. Itu. Yatasaddaqo. Ya, yatasaddaqu. Tasaddaku. Tasaddaqa, yatasaddaqu. Tafa'ala, yatafa'alu. Takallama, yatakallamu. Tadarrasa, yatadarrasu. Tanassara, yatanassaru. Dan seterusnya. Was-sa'imin, as-sa'imat juga bentuk isim fa'il dari kata kerja. Oh, Sa'imun. Soma yasumu. Qama yasum. Soma. Al-hafizin dan al-hafizat juga bentuk isim fa'il dari kata kerja. Hafazo. 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 Hafizo. Hafizo ya. Hafiza yahfazu.
Az-zakirin dan az-zakirat juga bentuk isim fa'il dari kata kerja Zakara. Zakiro. Zakaro. zakara, Zakaro. yadhkuru. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, sampai dengan az-zakirat ini belum ada isim, belum ada khobarnya. Khobarnya itu Baru sebatas inna. Baru sebatas isimnya. Dan ma'tufnya. Maka dalam membaca ayat ini, di situ ada tanda lam alif kan? Bapak Ibu lihat nggak lam alif kecil di situ? ada. Iya. Ada. Apa arti lam alif di situ dalam tajwid? Lanjut. Boleh berhenti. Tidak boleh boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Coba lihat tuh hubungan tajwid dengan tata bahasa Arab tuh. Kenapa pihak tajwid, ulama-ulama tajwid melarang untuk berhenti di situ? Karena secara nahu, secara tata bahasa memang belum kelar gitu loh. Belum kelar Belum artinya. sempurna kalimatnya. Dia baru sebatas isi inna, belum ada khobarnya. Maka dilarang oleh Satgas Tajwid untuk berhenti pada az-zakirat. Jadi harus lanjut. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Oke. A'addallahu. Apa kedudukan kata Allahu? Lafzul jalal di sini. Fa'il. Fa'il. Fi'ilnya? A'adda. A'adda. Fi'il apa dia? Madhi, mudhari, amr? Adi. Madhi. Madhi. Mudhari'nya? Ya'uddu. Ya. Salah. Ada ya'ud. Salah. Ya'dudu. Salah. Ayo. Ya. Ada ya. Ya. Ada ya. Ayo. Yu'iddu. Betul. Ya, bukan ya'uddu. Yu'iddu. Jadi kalau melihat ada hamzah begini di awal dan kata kerja ini sudah 4 huruf, ini kan sudah 4 huruf nih. Hamzah, ada ain, ada dal, ada dal. 4 kan hurufnya. Nah, kalau ada 4 huruf pada kata kerja madhi begini, awalnya adalah hamzah, nanti pada mudhari'nya, iya mudhari'nya itu didommahkan. Pasti itu rumus. A'adda yu'iddu, ajlasa yujlisu, adkhala yudkhilu, anzala yunzilu, amarra yumirru, asalla yusillu, adha'a yudhi'u, adha'a yudhi'u. Pokoknya awalnya mesti dhammah. Kalau awalnya tidak dhammah, itulah awal dari kesalahan. Ya. Kalau awalnya tidak didommahkan, itu sudah awal dari kesalahan. Belum kesalahan berikutnya. Nah, gitu. Maka dhammahkan. A'adda yu'iddu. Apa arti a'adda? Bali saja, balik ya. Berjanji. Mengembalikan. Bukan mengembalikan, bukan menjanjikan, bukan mengancam. Menyediakan. Menyediakan. Betul sekali. Ya. Kalau begitu wa'adallah ini jumlah atau bukan? Jumlah. Ismiyah atau fi'liyah? Ya. Nah, jumlah fi'liyah ini fi mahalli raf'in khobar inna. Gitu.
menempati posisi rafa jumlahnya ini karena ia kedudukannya sebagai khobar dari inna. Sebab khobar inna itu tuntutannya kan harus marfu. Sedang isimnya harus mansub. Isimnya sudah terpenuhi mansub, yaitu al-muslimin. Dan semua yang diatafkan kepada al-muslimin, semua mansub. Tandanya ada yang iya, ada yang kasroh, tergantung jamu annas salim atau mudzakkar salimnya. Lahum, lam huruf jar. Humnya ini adalah fi mahalli jarrin. Enggak boleh majrur. Harus fi mahalli jarrin karena dia mabni ala sukun. Maghfiratan kedudukannya. Maf'ul bih. Untuk a'adda. Wa ajran kedudukannya sama maf'ul bih sana. Maktufun, maktuf. ma'tuf. Jangan bilang maf'ul bih lagi. Wawnya wawul atfi, ajrannya ma'tuf. Diatofkan kemana? Maghfiratan. Oleh karena maghfiratan sudah mansub, maka ajron yang menjadi ma'tufnya ini ikut dinasobkan. Istilahnya ma'tuful mansubi mansubun. Wa ma'tuful mansub mansubun. Artinya yang diatofkan kepada yang nasab sebelumnya harus mansub. Aziman kedudukannya Sifat na'at. Na'atnya harus mansub juga. Tanda nasabnya fathah. Zahirah. Oke. Selesai pembahasan isim fa'il ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih ada kata sifat yang lainnya. Ini kan baru nomor 1. Jadinya sekian kali pertemuan ini baru nomor 1 nih. Isim fa'il. Belum nomor 2-nya, isim maf'ul. Atau sifat musyabbahah bismil fa'il dulu lah nomor 2-nya. Belum nomor 3-nya isim maf'ul. Belum nomor 4-nya mubalaghatu ismil fa'il. Tapi itu sambil jalan. Karena begini, isim maf'ul, bahkan isim fa'il ini pun sebenarnya di luar schedule. Ini sebenarnya tidak masuk ke dalam silabus yang harus kita bahas pada program sekarang ini, yaitu menengah 3. Jadi ini di luar silabus sebenarnya. Saya tempuh, kenapa kita ambil kebijakan untuk mempelajarinya? Karena kita akan masuk ke dalam hal. Cuma itu kok alasannya. Ya. Jadi sambil jalan aja lanjutannya, yaitu sifat musyabbahah bismil fa'il dan isim maf'ul. Sambil jalan, nanti kita singgung-singgung. Pokoknya isim fa'il itu kayak gini ini bentuknya. Kalau dia berasal dari kata kerja 3 huruf, ikuti pola fa'ilun kalau mudzakkar, fa'ilatun kalau muannas. Kalau dia dari kata kerja lebih dari 3 huruf, baik 4 maupun 5 maupun 6, maka cara pembentukan isim fa'il itu dengan mengikuti pola fi'il mudhari'nya. Setelah fi'il mudhari' ditemukan, robah huruf yang pertama mudhari' itu menjadi mim dhammah. Lalu kasrohkanlah huruf yang sebelum terakhir. Maka dengan begitu sudah terbentuk isim fa'il dari kata kerja mazid, sulasi, atau yang lebih dari 3 huruf. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Hanya 6 saja. Begitu isim fa'il. Dan dengan begini ini kalian, Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa isim fa'il itu bisa bekerja seperti fi'ilnya. Maka dalam teks ayat surah Al-Ahzab ayat 35 ini ditemukan di situ. Wal hafizina furujahum. Baris ketiga dari bawah. Wal hafizina furujahum. Kenapa furuja, enggak furuju, enggak furuji? Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih.
Maf'ul bih dari mana? Dari al-hafizin. Bukannya al-hafizin itu bentuk isim fa'il. Justru karena dia bentuk isim fa'il lah, maka dia bisa bekerja seperti kerja fi'ilnya. Begitu juga wadzakirinallaha, terjawab di sini. Kenapa Allah tidak Allahu, tidak Allahi? Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari az-zakirin. Bukannya az-zakirin itu isim fa'il. Jawabnya justru karena dia isim fa'il, maka dia bisa bekerja seperti kerja fi'ilnya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum beralih ke yang lain. Seputar isim fa'il. Saya bertanya Ustaz, Ya, selain silakan Pak. kemarin ada isim fa'il, kemudian domir anta, bisa nggak? Maksud saya itu bisa nggak kalimat lain selain domir anta, Ustaz? Yang mana? Yang kita kembali pada yang kemarin kan PR kemarin 3 tuh Pak Ustaz. PR 3 nih. Ya. Apa tuh saya lupa itu. Ini. Anta itunya apa namanya? Ini dia nih. Yang lihat di papan tulis, lihat papan tulis. Ustaz, ya Ustaz, ya itu Ustaz ya. Apa anta? Apa itu anta? Apa itu kan isim fa'il Ustaz ya. Sebagai kedudukan sebagai isim fa'il. Anta Yang kan mana? sebagai yang nomor 1 Ustaz. Nomor 1, afahimun. Himunnya Ya. dibaca, Pak. Ya. Afahimun anta Ya. darsaka. Maksudnya kan kalau yang udah bekerja sebagai fa'il, sebagai fi'il, isim fa'il kan apa himun anta darsaka. Iya. Darsaka itu maf'ul bih daripada isim fa'il Ustaz ya. Betul. Maksudnya kalau kalimat redaksi ini selain anta, boleh Ustaz? Boleh. Boleh sekali. Contoh, anta mau dirubah menjadi apa? Maunya? Anta. Mau Antum apa? deh. Boleh. Antum. Fahimunnya dijamakkan. Afahimuna antum darsakum. Iya, iya, iya. Gitu. Apakah kalian Yes. paham pelajaran kalian? Bisa sekali. Anta diganti dengan nama orang sekaligus. Jadi dia tidak menggunakan dhamir umpamanya. Afahimun aliyun darsahu. Boleh. Ya. Boleh sekali. Paham Ustaz. Seandainya darsaka ini kita hilangkan dan kita ganti dengan ma qara'ta, umpamanya. Afahimun anta ma qara'ta? Afahimun anta ma qara'ta? Mana maf'ul bihnya? Ma qara'ta. Iya, ma-nya itu. Oh iya, iya. Ma-nya itu yang menjadi maf'ul bih. Iya kan? Coba sebentar. Kita cek supaya lebih jelas lagi. Kita cek dulu. Bentar ya. Supaya lebih. Jadi maksud kita jangan mengira bahwa maf'ul bih itu harus selalu isim zahir seperti darsaka tadi. Bisa saja umpamanya afahimun.
Afahimun anta ma qara'ta? Ma qara'ta. Afahimun anta ma qara'ta? Mana yang menjadi maf'ul bih? Qara'ta. Ma Kejauhan. qara'ta, Ustaz. Kejauhan. Ma, Afahimun. ma, Ma saja. Ma-nya itu. Qara'tanya mah enggak. Qara'ta itu hanya terkait saja dengan ma. Jadi ma-nya ini adalah kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ini ma apa saya tanya? Dari semua ma yang pernah kita pelajari. ma, mausul. Ma al-mausulah. Ya. Cara mengukurnya bisa diganti dengan alladzi. Afahimun anta alladzi qara'ta? Afahimun anta alladzi qara'ta? Apakah kamu memahami apa yang kamu telah baca? Gitu ya. Ma-nya itu isim mausul dan disebut ma al-mausulah. Bisa nggak diganti dengan man, Ustaz? Bisa juga himun anta man qara'ta, nggak bisa, Ustaz ya? Bisa juga asal bisa diterima artinya, Pak. Nanti artinya kan begini. Apakah kamu wahai kamu, apakah kamu memahami siapa yang kamu baca? Emang bisa siapa yang kamu baca? Oh iya, nggak bisa paham. Pertimbangkan dulu artinya. Nggak bisa dong kalau kita bilang, apakah kamu memahami siapa yang kamu baca? Kecuali kalau sedang menyelidiki seseorang gitu loh ya. Anggota BIN umpamanya. Anggota BIN sedang mengamati Pak Slamet nih ceritanya. Iya, Ustaz. Baru boleh itu man. Diselaraskan juga maksudnya dengan arti yang terkandung. Ya. Yang paling mengena di sini adalah ma. Apakah kamu memahami apa yang kamu sudah baca? Afahimun anta ma qara'ta? Ma-nya itu kedudukannya adalah maf'ul bih fi mahalli nasbin. Iya, karena dia mabni kan. Isim mausul ma ini mabni dia ala sukun. Fi mahalli nasbin maf'ul bih untuk fahimun. Karena fahimunnya isim fa'il yang bekerja sebagai isim sebagai fi'il, betul. Seandainya dijamakkan sah-sah aja. Sah-sah aja dijamakkan. Kita bilang afahimuna gitu ya. Afahimuna. Nah, gitu. Afahimuna. Afahimuna. Antum. Afahimuna antum ma qara'tum. Afahimuna antum ma qara'tum. Nah, gitu. Ma qara'tum. Afahimuna antum ma qara'tum. Bagaimana kalau digeser? Antumnya menjadi mubtada. Boleh. Maksud saya antumnya dipepetkan ke hamzahnya. Boleh. Antum fahimuna ma qara'tum. Boleh. Jadi dipepetkan antumnya. Boleh juga. Nggak apa-apa. Sehingga dibilang antum, ya, antum fahimuna, ya, fahimuna ma qara'tum, boleh nggak masalah, ma qara'tum. Menyalahi ini Ustaz, nggak menyalahi apa namanya kaidah. Enggak lah, enggak menyalahi. Antum fahimuna ma qara'tum. Apakah kalian memahami apa yang kalian baca? Tapi dibandingkan dengan dua susunan ini, susunan yang pertama di atasnya lebih bagus. Ya.
Karena uslub Al-Quran, gaya penuturan Al-Quran seperti itu. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya, tapi nggak salah secara tata bahasa. Antum fahimuna ma qara'tum. Apakah kalian memahami apa yang kalian sudah baca? Gitu ya. Ya. Tidak, kalian tidak memahami. Kalian tidak memahami apa yang kalian sudah baca. Nah, gitu. Gimana bahasanya? Ma antum, gitu ya. Ma antum fahimuna, kalian tidak memahami, gitu ya. Ma antum fahimuna ma qara'tum. Ma qara'tum. Ma antum fahimuna ma qara'tum. Artinya apa? Kalian Tidak memahami. tidak memahami apa yang kalian baca. Ma yang pertama. Ma apa namanya? Nafi. 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 Tidak kan. Ma'an nafiyah di sini tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Jadi antumnya langsung menjadi mubtada. Fahimuna khobarnya. Oleh karena fahimuna yang menjadi khobar ini adalah bentuk isim fa'il, maka dia boleh bekerja seperti kerja fi'ilnya. Karena itu, ma berikutnya yang menjadi ma al-mausuliyah, mausulah, dia boleh dan dia memang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Qara'tumnya jadi apa? Ilah mausul. Apa? Khobar. Jadi Ilahnya. khobar. Bukan khobar, bukan. Ilah dari manya, Ustaz. Apa namanya? Ilah mausul. Betul sekali. Qara'tum adalah silatul mausul namanya. Karena dia jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kita pernah bahas bahwa semua jumlah yang hadir setelah isim mausul dinamakan silatul mausul. Mau menyebutnya jumlatus silah juga boleh, nggak apa-apa, sama aja. Mau menamakannya jumlatus silah boleh, silatul mausul boleh. Mau digabung, rangkaikan jumlatus silatul mausul, lebih komplit pakai telur. Istimewa. Gitu. Maka di dalam Al-Quran kita temukan ada kalimat Antum. Abidun nama abud. coba baca itu. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan itu, bandingkan dengan ma antum fahimuna ma qara'tum di atasnya. La-nya la an-nafiyah sudah pasti. Antumnya mubtada, abidunya adalah khobarnya dan dia isim fa'il yang bekerja atau ya'mal amal al-fi'li. Ma setelahnya ma mausulah, kedudukannya sebagai maf'ul bih fi mahal nasbin. A'budunya adalah jumlatus silah atau silatul mausul atau jumlatus silatil mausul. Sama kan? Kita mengikuti redaksi Al-Qur'an. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Ma antum fahimuna ma qara'tum. Kalian tidak memahami apa yang kalian sudah baca. Gitu, Pak. Jadi abidunya di dalam surah Al-Kafirun itu isim fa'il yang bekerja sebagai fi'il. Ma-nya mausulah dan kedudukannya sebagai maf'ul bihnya. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma, sama juga. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Begitu. Gimana Pak Selamat Riyadi?
Bisa dipahami? Paham Ustaz. Alhamdulillah Iya. paham. Iya. Paham sekali. Yang lain masih ada pertanyaan seputar ini? Namanya isim fa'il. Ismul fa'il itu bentuk. Jangan disamakan dengan fa'il. Kalau fa'il itu bicara kedudukan kata. Syaratnya untuk bisa menempati atau posisinya sebagai sebagai fa'il dalam kedudukan harus lebih dulu didahului oleh fi'il. Kalau fa'il loh ya. Ini isim fa'il namanya. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Insya Allah ya. Kita beralih sekarang. Kita beralih ke ini nih. Ah, ini dia. Al-hal. Nanti yang tadi nanti akan saya share melalui Bu Tri ya. Al-hal, makna dan macamnya. Sekedar perbandingan. Gimana? Belum ada. Slide-nya belum muncul, Ustaz. Di layarnya belum ada hal. Slide-nya belum ya? Oke, kalau slide-nya belum. Tunggu. Saya naikkan dulu. Oke. Mana tadi? Bentar. Masih yang tadi, Ustaz. Bentar ya. Saya stop share dulu. Bentar. Saya cari file. Al-hal. Zoom.
Bentar, kok di layar saya nggak muncul juga ya? Salam, sebentar. Ya, bentar saya lagi nyari selahnya ini. Saya keluar dulu. Apa exit Zoom dulu, Ustaz. Nanti masuk lagi. Bentar ya, kalau gitu. Oke, saya exit dulu. Oke, bentar. Padahal sudah disiapkan di awal tadi itu sebenarnya. Oke. Kalau yang ini masih tershare belum? Oh, udah tershare, udah enggak? Udah hilang semua, Ustaz. Tidak ada screen sharing lagi. Oh gitu ya? Iya. Ya. Oke. Kayaknya hang ya. Iya. Bentar. Oh, agak slow. Gangguan nih, hang. Kalau hang begini harus minta bantuan. Kaipat, mana Kaipat?
Ini hang gimana nih? Laptopnya hang, coba deh. Share screen saya nggak jalan. Bu Tami, Ya. share screen-nya kok saya bisa ya? Apa salah share apa? Saya bisa nge-share screen. Semua saya buka, multiple screen bisa. Sudah sekarang udah? Sudah Pak. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu pembahasan kita hari ini tentang hal, makna dan macamnya. Walau sedikit sudah kita singgung sebenarnya yang lalu, tapi kita perdalam lagi melalui contoh-contoh ini. Al-hal, makna dan macamnya. Kita mesti perbandingkan dulu hal dan naat. Karena dua ini kadang-kadang berhimpitan sehingga susah untuk dipilah. Maka perlu perbandingan agar supaya bisa melihat lebih tegas mana hal dan mana naat itu. Kita lihat dulu. Perhatikan kalimat yang berikut ini. Yang pertama, saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Yang kedua, saya melihat anak yang sedang duduk itu. Antara pertama dan kedua ini berbeda dalam hal, kalau yang pertama ini anak yang menjadi objek yang dilihat, itu tidak tertentu orangnya. Pokoknya saya lihat seorang anak. Dan kebetulan seorang anak yang saya lihat itu sedang duduk. Sehingga bisa dipastikan dalam bahasa Arab, karena ketidaktentuan anak ini, bahwa kita sebut seseorang begitu aja, seorang anak, maka dia nakiroh nanti dalam bahasa Arabnya. Nakiroh tanpa alif lam. Sementara yang kedua, saya melihat anak yang sedang duduk itu. Anak yang sedang duduk ini sudah ma'rifah, sudah diketahui. Diketahui ini tertentu. Tertentu di sini maksudnya adalah sudah ada dalam pembicaraan sebelumnya. Umpamanya saya sedang bincang-bincang kepada seorang teman saya, lalu saya kasih tahu bahwa, oh saya tadi melihat anak yang sedang duduk itu, karena teman saya ini membicarakan itu. Ada seorang bocah yang kita cari-cari kemarin itu, saya lihat katanya sedang duduk, katanya ada di sini, saya sambut. Saya melihat anak yang sedang duduk itu. Jadi keadaan, maksud saya, si anak sudah tertentu sifatnya. Nah karena sudah tertentu, untuk yang nomor dua ini dia ma'rifah. Sudah definitif. Dalam bahasa Arab, lihat ini perbandingannya. Yang nomor satu tadi, ra'aitu waladan jalisan. Perhatikan waladan. Karena belum tertentu sifatnya, dia ma'rifah, dia nakirah. Dan jalisan yang mengikutinya, menjadi naatnya maksudnya, harus seperti dia dalam hal nakirah. Karena waladannya ini mansub, karena kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka jalisan juga harus mansub. Karena waladan ini mudzakkar, maka jalisan seperti terlihat harus mudzakkar. Karena waladan ini mufrad, maka jalisan seperti terlihat dia mufrad. Jadi hampir semua hal, sekian banyak hal lah ya, sekian banyak persoalan, harus bersesuaian antara naat dengan man'utnya, antara jalisan dengan waladannya ini. Waladannya mudzakkar, diikuti juga oleh jalisan mudzakkar. Waladannya ini mufrad, jalisannya ikut mufrad. Waladannya nakirah, jalisan ikut nakirah.
Waladannya ini mansub, jalisan ikut mansub. Nah, dalam keadaan semacam ini, jalisannya adalah sifat atau na'at dan waladan menjadi man'utnya. Ini kalau nakirah, lihat nomor 2. Ra'aitul waladal jalisa. Ada perubahan sedikit dari sebelumnya, nomor 1. Al-walada di sini, dia ma'rifah. Diikuti setelahnya dengan na'at yang juga ma'rifah. Seperti terlihat, al-walada ma'rifah, al-jalisa ikut ma'rifah. Al-walada mufrad, al-jalisa ikut mufrad, bukan mutsanna, bukan jamak. Al-waladanya ini mudzakkar, al-jalisa ikut mudzakkar. Al-waladanya ini mansub, al-jalisa ikut dinasobkan juga. Ya, itu. Maka penjelasannya, kata waladan dan al-walada dalam kedua kalimat tersebut berbentuk mufrad, mudzakkar, dinasobkan karena maf'ul bih. Kata jalisan dan al-jalisa berikutnya adalah kata sifat, yaitu ismul fa'il. Dari kata kerja jalasa, pastinya 3 huruf. Yang menyifati kata sebelumnya, yaitu waladan dan al-walada. Nah, kata jalisan dan al-jalisa yang menyifati ini dinamakan na'at. Disebut na'at. Sedangkan kata sebelumnya itu disebut man'ut. Baik waladan maupun al-walada, masing-masing itu semua disebut man'utnya. Baik jalisan maupun al-jalisa, masing-masing disebut na'atnya. Dengan demikian, na'at dan man'ut itu harus sesuai dalam 1. Mudzakkar muannasnya harus sinkron. Kalau man'utnya mudzakkar, na'at ikut mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, maka na'atnya harus muannas. Jadi seandainya, kita kembali ke contoh, seandainya waladan ini kita ganti dengan thalibatan, perempuan dia, ra'aitu thalibatan, maka jalisan ini harus dirombak. Kita bilang apa? Jalisatan. Kita bilang apa? Jalisatan. Jalisatan. Maaf Jadi Ustadz, harus videonya menyesuaikan. dibuka Ustadz. Videonya Ustadz belum dibuka, nggak kelihatan mukanya. Jadi harus menyelaraskan. Tidak bisa tidak selaras antara na'at dan man'utnya. Begitu juga yang kedua, seandainya al-walada kita ganti dengan at-talibata, maka al-jalisa saat ini harus berubah menjadi Jalisatan. Jalisata. Masih salah. Harus dirubah menjadi Jalisata. ulang lagi. Al-jalisa. Al-jalisa. Salah. Ulang lagi. Al-jalisata. Al-jalisata. Nah, al-jalisata. Yang pertama kali kalian sebut saya salahkan karena nggak dikasih alif lam. Ibu yang terakhir menyebutkan sudah pakai alif lam tapi nggak pakai ta marbutoh. Dua-duanya salah. Jadi harus al-jalisata. Nah, di sini terlihat perlunya penyelarasan antara na'at dengan man'utnya. Kita lihat yang kedua yang harus dipenuhi kesesuaiannya. Yang kedua yaitu bagian B-nya itu harus
keselarasannya dengan keadaan i'rabnya, sama harus. Kalau sebelumnya marfu, maka na'at ikut marfu. Kalau man'utnya mansub atau majrur, maka na'at harus ikut mansub atau majrur. Yang C, harus sama dalam hal bentuk mufrad, mutsanna atau jamaknya. Seandainya contoh tadi kita ganti menjadi jamak. Kita coba ya. Waladan jamaknya apa? Aulad. Waladada. Aulad. Waladani. Auladun. Auladu. Aulad. Oke. Auladan. Aulad. Aulad. Kalau sudah ada ro'a itu kita bilang apa? Ra'aitu aulada. Auladan. Aulada. Auladan. Ra'aitu auladan. Aulada. Jangan ragu-ragu mengucapkan tanwinnya. Jangan aulada. Ra'aitu auladan. Gitu loh. Jadi pentokin ke tanwinnya. Jangan aulada. Kecuali kalau di sininya walada. Ini kan waladan. Ra'aitu waladan. Kalau dijamakkan ra'aitu auladan. Nah, kalau sudah jamak begitu jalisannya berubah menjadi apa? Jalisina. Jalisuna. Jalisuna salah. Jalisina. 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 Jadi ra'aitu auladan jalisina. Jalisina. Yang nomor 2, seandainya al-walada sudah berubah menjadi al-aulada, maka na'atnya harus Aulada. Jalisina. Jalisina. Al-jalisina. ya pokoknya Jalisina. dalam konteks ini jangan malas nyebutin alif lam ya. Aitul aulada. Ra'aitul Auladal jalisina. Iya. Ini warisan turun-temurun di LBIQ. Maksudnya itu dari dulu itu selalu malas nyebutin alif lam. Padahal pada saatnya ada tuntutan harus menggunakan alif lam gitu loh. Maka nggak boleh dibilang ra'aitul aulada jalisina, nggak boleh. Harus ra'aitul auladal jalisina. Ketika kita bicara na'at man'ut. Begitu. Kalau kita sudah keluar dari na'at man'ut, bicara yang lain, hal umpamanya, nah itu soal yang berbeda. Jadi begitu. Jadi harus bersesuaian dalam bentuk mufrad, mutsanna atau jamak antara na'at dan man'utnya. Yang keempat, harus sama dalam hal nakirah atau ma'rifahnya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kita lihat. Bandingkan dua contoh tersebut. Nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nomor 1 tadi ini. Saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Ya. Yang keduanya saya melihat anak yang sedang duduk itu. Bandingkan maksudnya dua contoh ini dengan saya melihat anak itu sedang dalam keadaan duduk. Nah, di sini ra'aitul walada jalisan. Al-waladanya ma'rifah, tapi jalisannya nggak ikut ma'rifah. Nakiroh dia. Ketika begini kondisinya, kita tidak boleh lagi mengatakan jalisan ini na'atnya al-walad. Keterangan di situ, kata al-walad dalam kalimat tersebut juga mansub karena maf'ul bih. Dan kata jalisan setelahnya juga kata sifat, maksudnya isim fa'il. Namun ia tidak menyifati al-walad sebelumnya karena memang bukan na'at, tapi hanya menerangkan keadaannya saja dan disebut hal. Antara hal dan kata sebelumnya yang punya keadaan, yaitu sahibul hal, hanya bersesuaian dari segi mufrad, mutsanna atau jamaknya.
bersesuaian dalam mudzakkar muannasnya. Tidak perlu bersesuaian dalam hal i'rabnya. Marfu, mansub, majrur nggak perlu sesuai maksudnya. Dan tidak perlu bersesuaian nakirah dan ma'rifahnya. Jadi boleh jadi dalam contoh nantinya kita menemukan kebetulan aja contoh yang kita hadirkan di sini al-waladanya mansub, betul ya? Jalisannya juga mansub. Hanya berbeda dalam hal al-waladanya ini adalah ma'rifah, jalisannya ini nakirah. Tapi bisa jadi dalam contoh nanti al-waladnya ini tidak mansub karena bukan maf'ul bih. Nah, tapi jalisannya tetap harus mansub. Karena hal itu selalu mansub. Perhatikan ya, ra'aitul walada jalisan. Saya melihat anak itu, kata itunya ini ditunjuk oleh alif lam ya. Sedang dalam keadaan duduk, itu terjemahan dari jalisannya itu. Sedang dalam keadaan duduk. Tengah duduk, sedang duduk, keadaannya sedang duduk. Jadi antara na'at dengan hal begini ini ada titik bedanya, sehingga kita nggak perlu harus terjebak. Ini na'at atau bukan ya? Ini hal atau bukan ya? Nah, nggak perlu begitu. Karena yang namanya hal itu selalu nakirah. Hal itu selalu nakirah. Sedangkan sahibul halnya harus ma'rifah. Harus, nggak boleh tidak ma'rifah. Seandainya, contoh barusan, lihat ini. Ra'aitul walada jalisan. Jalisan hal. Al-waladanya kan ma'rifah. Andai al-walada ini nakirah, ra'aitu waladan jalisan. Jalisan tidak jadi hal. Dia jadi na'at. Karena al-waladanya sudah nakirah. Jadi jalisan nggak boleh lagi dikatakan sebagai na'at. Maaf, tidak boleh dikatakan hal. Dia harus disebut na'at ketika kita bilang ra'aitu waladan jalisan. Atau jalisannya ini ikut ma'rifah. Ra'aitul waladal jalisa umpamanya. Maka al-jalisa nggak boleh disebut sebagai hal. Al-jalisa ini harus disebut sebagai na'at. Karena mengikuti atau bersesuaian dalam hal ma'rifahnya dengan al-walada sebelumnya. Kok nggak bisa disebut hal ya? Hal itu tidak boleh ma'rifah. Hal itu tidak boleh ma'rifah. Hal itu harus nakirah seperti ini. Nah, gitu. Jadi di sini diterangkan tidak diperlukan kesesuaian dari segi i'rab dan nakirah atau ma'rifahnya, nggak perlu. Justru harus dikatakan setiap hal itu harus selalu mansub atau fi mahali nasbin sekurang-kurangnya dan harus selalu nakirah. Sedang sahibul halnya harus selalu ma'rifah. Jadi tidak boleh sahibul hal itu nakirah. Nggak boleh. Kalau sahibul halnya dinakirahkan, nanti yang semula seharusnya hal nggak jadi hal lagi. Ia menjadi na'atnya. Tegasnya, hal adalah isim atau kata sifat
nakiroh yang dinasobkan. Perhatikan, dia harus nakiroh, dia dinasobkan, dan menjelaskan keadaan si pemilik keadaan tersebut saat terjadinya perbuatan. Kita lihat lagi contoh. Zahabat talibu ilal madrasati masyian. Untuk menemukan hal begitu, munculkan pertanyaan, kaifa zahabat talibu ilal madrasah? Bagaimana dia pergi ke sekolah? Oh, dia pergi ke sekolah. Apa arti masyian? Jalan kaki. Jalan kaki. Lihat contoh berikutnya. Raja'atit talibatu ila baitiha rakibatan. Siswi itu pulang ke rumahnya berkendaraan. Munculkan pertanyaan. Kaifa raja'at at-talibah ila baitiha? Jawabannya rakibatan. Nah, jawaban dari kaifa semacam begini. Inilah hal itu. Hal. Dalam contoh tersebut, masyian atau rakiban adalah kata nakiroh yang menerangkan keadaan dan disebut hal. Kalau dicermati, masyian bentuk isim fa'il bukan? Isim fa'il. Isim fa'il. Fi'il madinya apa? Masya. Masih, masa. Wah. Masya yanti. Masya yamshi. Ma-nya Masya. jangan dipanjangkan. Masya. Masya yamshi. Isim fa'ilnya masyin. Ketika dia mansub, masyian, iya-nya muncul. Halnya dengan rakibatan. Dia hal kedudukannya. Bentuknya isim fa'il bukan? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim Fi'il fa'il. madinya apa? Rokiba yarkabu. Rokiba yarkabu. Rokibah. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa tahu bahwa hal itu bentukannya adalah isim fa'il. Bentukannya ya, maksudnya pola yang dipakai itu adalah isim fa'il dan dia mesti nakiroh. Bisa nggak selain isim fa'il? Bisa, pokoknya kata sifat. Bisa isim maf'ul, bisa juga sifat musyabbahah bismil fa'il. Contoh, kalau sifat musyabbahah bismil fa'il ya, kita ambil contoh ya. Umpamanya cari dulu. Jadi ada isim fa'il, ada sifat musyabbahah bismil fa'il. Kita hadirkan contoh dulu. Umpama Ra'aitul madrasata, Ra'aitu al-madrasata Ra'aitul madrasata jadidatan. Jadidatan. Perhatikan kata jadidah. Kedudukan kata jadidatan ini juga hal yang menerangkan keadaan al-madrasah ketika aku lihat saat terjadinya perbuatan. Kalau begitu, jadidatan adalah hal, al-madrasatanya disebut sahibul hal karena dia yang memiliki keadaan. Apa keadaannya? Jadidah. Jadidah itu apa? Baru. 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 Pertanyaannya, jadidah ini bentuk isim fa'il bukan? Bukan. Bukan isim fa'il. Bukan, Ustaz. Bukan isim fa'il. Sifat.
Kalian bisa mengatakan dia bukan isim fa'il, ada indikatornya nggak? Jadi dan Isim fa'il, Sifat. hormat. Iya, sifat. Isim fa'il itu Saya sudah terima dari kalian menyebutkan bahwa jadidatan ini bukan isim fa'il. It's okay, itu benar sekali. Tidak salah, sangat benar. Cuma pertanyaannya, kalian bisa menilai bahwa ini bukan isim fa'il? Emang ada indikatornya? Itu loh pertanyaan saya. Ada Ustaz. Apa? Kalau yang Apa ini? 3 huruf kan ada sebelumnya ada. Apa yang dijadikan patokan bahwa ini untuk bisa menilai ini bukan isim fa'il? Wazannya, pola. Wazannya. Itu yang saya tunggu dari kemarin. Wazannya nggak sama fa'il kalau dia fa'il, atau kalau dia berasal dari kata kerja 4 huruf, dia nggak huruf pertamanya bukan mim dhammah, betul ya? Iya. Dan huruf sebelum terakhir bukan kasroh. Dari sini aja udah bisa terjawab bahwa ini bukan isim fa'il, karena menyalahi wazannya, menyalahi pola isim fa'il itu sendiri. Isim fa'il itu seperti yang tadi kita sebutkan bahwa kalau berasal dari kata kerja 3 huruf, bentuknya mengikuti fa'il, nazil, qari, la'ib, jalis, qa'im, na'im, sha'im, dan seterusnya. Polanya segitu-gitunya. Atau kalau dia lebih dari kata kerja 3 huruf, itu dengan mengikuti pola mudhari'nya, mim dhammah dipasangkan di awal. Lalu kasrohkan harokat sebelum huruf yang terakhir. Nah, di sini jadi dah huruf yang sebelum terakhir dalnya fathah, udah ketahuan bukan. Mau dibilang ini isim fa'il, awalnya bukan mim dhammah tapi jim, fathah lagi. Udah salah kemana-mana untuk menyebut bahwa dia isim fa'il nih, bukan isim fa'il. Apalagi untuk mengikuti pola fa'ilun. Ini jadi datan. Beda banget. Bukan kecuali kalau bunyinya begini. Ra'aitul madrasata jadidan. Nah, patut curiga tuh. Patut dicurigai. Wah, jangan-jangan ini isim fa'il. Kalau ini nggak boleh curiga apa-apa. Nggak perlu. Langsung vonis. Ini bukan isim fa'il. Tapi bagaimana bisa dia menjadi hal? Padahal dia bukan dari isim fa'il. Jawabnya, tidak selalu dari isim fa'il. Yang penting kata sifat. Emang yang ini kalau bukan isim fa'il, kata sifat ini disebut apa? Ini contoh dari sifat musyabbahah bismil fa'il. Yaitu sifat yang disamakan, diserupakan dengan isim fa'il. Mirip-mirip. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Nah, maka dia boleh menjadi hal. Namanya apa tadi? Sifat? Sifat musabahah bismillah. Iya. Sifatun. Sifatun. Musabbah bismil fa'il. Jangan musabbah, harus musabbahah. Musabbahah. Tanggung, Oh, sesuaikan. iya. Muannas-muannasnya harus ini. Musyab pakai tasdid. Musabbahah. Musyabbaha. Musyabbahatun, tanwinkan juga. Musyabbahatun bismil fa'il. Oke. Bi fa'il. ismil fa'il. Sifatun Musyabbahatun bismil fa'il. Biasa kalangan pelajar atau mahasiswa atau peminat bahasa Arab menyebutnya sifat musyabbahah, begitu aja. Kalau sudah sifat musyabbahah itu mesti
ujungnya nanti bismil fa'il. Cuma untuk menggampangkan sebutan sifat musyabbahah. Nah, tulisan konkretnya kayak gini, sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Nah, begitulah juga shaghirun, kabirun, jamilun, syarifun, azimun, karimun, thayyibun. Seperti itu, semuanya itu adalah sifat musyabbahah bismil fa'il. Ya. Termasuk yang menunjukkan warna. Umpamanya ra'aitul madrasata baydha'a. Saya melihat sekolahan itu putih. Ya. Ra'aitul madrasata baydha'a. Kata baydha karena dia menunjukkan warna, dia disebut sifat musyabbahah bismil fa'il. Kebetulan muannas nih. Kalau kita harus mengatakan ra'aitul masjida abyadha. Saya melihat masjid itu putih. Nah, ra'aitul masjida abyadha. Jangan ditanwin kan ya, jangan ditanwin kan. Yang penting mansub dia. Karena kata yang menunjukkan warna itu tidak menerima tanwin. Dia ghair munsharif. Seandainya ini kita ganti ya. Ra'aitu umpamanya. Ra'aitu al-masjida. Mudzakkar dia. Ra'aitul masjida abyadha. Saya melihat masjid itu putih. Saya melihat masjid itu keadaannya putih. Atau warnanya putih. Nah, kata abyadha ini juga termasuk sifat musyabbah bismil fa'il. Tapi kalau abyadha ini dikasih alif lam, nah ini dia nih, supaya dibedakan dari na'at. Kalau al-abyadha ini dikasih alif lam, lalu dibilang ra'aitul masjidal abyadha, maka al-abyadhanya bukan lagi hal, karena sudah ma'rifah. Na'at. Dia menjadi na'at untuk al-masjidah. Terjemahan Indonesianya juga lain. Saya melihat masjid yang putih itu. Kalau ini saya melihat masjid itu keadaannya putih. Atau warnanya dalam keadaan putih. Belum berubah, itu maksudnya. Ra'aitul masjidah abyadha. Kalau dia muannas, seandainya abyadha ini naik ke kata jadidah itu, jadidah dihapus, kita bilang ra'aitul madrasata baydha'a. Untuk muannas. Aswad sauda. Gitu kan kayak hamzah ujungnya. Ahmar hamra, asfar safra, azraq zarqa, armad ramda, akhdar khadra. Nah, untuk kata yang menunjukkan warna juga masuk ke dalam kelompok sifat musyabbahah bismil fa'il, yaitu kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Apa arti abyad? Putih. Apa muannasnya? Baydha. Baydha. Muannasnya baydha. Secara kebetulan masjid yang sedang kami bangun ini namanya abyad. Warnanya putih dong, Ustaz. Suci. Putih. Karena memang disesuaikan dengan nama kampung di mana masjid ini lokasinya di situ. Nama kampungnya adalah Kampung Putih. Nah, maka masjidnya dinamai Al-Abyad. Sekarang
alhamdulillah sudah 55% lah. Bulan Agustus ini insya Allah pemasangan granitnya total menyeluruh. Alhamdulillah saya menemukan seorang donatur di Jakarta yang siap untuk mengirimkan granit itu seluruhnya. Alhamdulillah. Untuk bulan Agustus ini nanti. Dan di saat yang sama Agustus nanti itu rencana naik kubah. Kubahnya dinaikkan. Pemasangan kubah jadinya. Dan saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah ikut andil memberikan rezeki Allah untuk masjid ini pada waktu yang lalu. Bulan Ramadan ya kemarin itu. Alhamdulillah sepanjang Ramadan kemarin itu saya dengan izin Allah bisa menghimpun lebih dari 200 juta. Alhamdulillah. Oh, barakallah. Ramadan yang lalu juga lebih dari 200 juta sehingga sudah di atas 0,5 miliar yang saya kirimkan ke sana untuk masjid ini, ditambah dengan granit yang kalau ditotal bisa 50 sampai 60 jutaan lebih. Ya, semua kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Barakallah. Itulah sifat musyabbahah bismil fa'il, Bapak Ibu. Jadi kata sifat dia sebenarnya sudah populer, artinya familiar sekali. Cuma mungkin kita belum tahu istilahnya. Namanya apa begitu. Kita kan sudah dengar kabir, jadid, jamil, ya kan? Shagir, tawil, qasir. Semua ini adalah sifat musyabbahah. Dia kata sifat. Tapi bukan isim fa'il. Namanya sifat yang diserupakan saja dengan isim fa'il. Bisa juga kata sifat itu isim maf'ul. Kalau isim maf'ul, nah ini yang kita sebut tadi sambil jalan kita jelaskan. Ini sambil jalan. Isim maf'ul itu bentuknya, kita kenali dulu bentuknya. Bentuknya isim maf'ul itu kalau berasal dari kata kerja. Dari kata kerja 3 huruf, maka bentuknya nanti persis mengikuti pola maf'ulun. Contoh, doroba menjadi Madrubun. Kalau nasoro, mansurun. Kalau kataba, maktubun. Kalau qoro'a, makruun. Kalau hafizah, mahfuzun. Kalau syariba, masyrubun. Kalau akala, makulun. Oke, jadi Makulun. yang Bapak Ibu sampaikan barusan, ketika kita mengatakan makulun umpamanya, ketika kita mengatakan masyrubun umpamanya, ya, masyrubun. Ketika kita mengatakan umpamanya apa tadi? Maktubun gitu ya. Maktubun. Ketika kita mengatakan apalagi tadi? Makruun umpamanya. Makruun. Atau ketika kita menyebut mahfuzun umpamanya. Mahfuzun.
Nah, ini semua bentuk-bentuk isim maf'ul nih. Ma'kulun, masyrubun, maktubun, makru'un, mahfudun. Karena memang mengikuti pola maf'ul. Dan ini kata sifat. Pokoknya kalau iya, isim maf'ul ini berasal dari kata kerja 3 huruf, tinggal mengikuti pola maf'ul aja, selesai perkara. Kalau isim fa'il kan jika berasal dari kata kerja 3 huruf, ikuti pola apa? Fa'ilun. Kalau ini ikuti pola maf'ulun. Ikuti pola maf'ulun. Coba ditutup dulu suaranya. Banyak sekali suara-suara jangkrik, suara ayam masuk. Nah, biar hening dulu. Maf'ulun itu, isim maf'ul maksudnya, isim maf'ul itu untuk menunjukkan makna atau arti telah, ter. Dalam bahasa Indonesianya telah di atau telah ter. Telah dimakan, telah termakan, makul. Telah diminum, sudah terminum, masyrub. Sudah ditulis, maktub. Sudah tertulis, maktub. Sudah dibaca, makru. Sudah terbaca, makru. Sudah dihafal, mahfuz. Sudah terhafalkan atau terjaga, mahfuz juga. Jadi itu arti daripada isim maf'ul. Biasanya menunjukkan masa lalu. Maka dia akarnya betul adalah fi'il madhi mabniun lil majhul. Sehingga maknanya makna di atau ter. Maka jangan bilang makul kalau belum dimakan. Jangan bilang masyrub kalau itu belum diminum. Jangan bilang maktub kalau sesuatu itu belum ditulis. Jangan bilang makru ketika itu belum dibaca. Jangan bilang mahfuz ketika itu sesuatu itu belum dihafal. Jika sudah, baru kita bilang mahfuz, makru, maktub, maksyurub, masyrub, makul, mansur, madrub. Nah, begitu. Itu kalau berasal dari kata kerja 3 huruf. Kalau berasal dari kata kerja 4 huruf, itu caranya sama seperti membentuk isim fa'il dari kata kerja lebih dari 3 huruf. Yaitu ikuti pola mudhari', huruf pertamanya jadikan mim dhammah, kemudian fathahkan huruf sebelum terakhir. Fathahkan huruf sebelum terakhir. Kalau isim fa'il apa? Kasrahkan huruf sebelum terakhir. Contoh ya, kita tes dulu. Kata kerja, umpamanya kata kerja akroma. Perhatikan ini, kata kerja akroma. Akroma. Ini kata kerja madhi 3 huruf atau 4 huruf nih? 4 huruf. 4 huruf. Kita sebut dia sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Majid. Sulasi Sulasi majid. mazid. Tambahannya apa? Hamzah. Hamzah. Betul. Saya ingin tahu isim fa'ilnya apa? Mukromun. Apa? Apa? Mukromun. Salah. Mukrimun. Mukromun. Nah, ulang lagi, Pak Selamat. Ulangi lagi, Pak Selamat. Mukromun. Salahun. Yang betul apa? Mukromun. Ulang lagi, Pak Selamat. Mukromun. Salahun. Mukrimun. Yang betul apa? Mukrimun. Iya. Mukrimun. Ini nih.
Mukrimun. Isim fa'il Ustaz ya. Iya, isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya, Mukramun. nah itu baru betul Pak Slamet. Mukramun. Jadi isim maf'ul itu tinggal difathahkan saja huruf sebelum yang terakhir yang semula kasrah. Ya, Dalam keadaan kasrah begini dia isim fa'il. Ketika Ya. ingin menjadikannya isim maf'ul, fathahkan dia, jadilah mukram. Mukramun. Kalau mukrim artinya orang yang memuliakan, kalau mukram berarti yang dimuliakan. Nah, itu dia. Mukrim yang memuliakan, mukram yang dimuliakan. Dijamakkan menjadi mukramun. Mukramun. Coba lihat lagi. Kita ambil contoh lain ya. Kita ambil contoh lain. Umpamanya istaghfara. Maaf. Istaghfara. Kira-kira isim fa'ilnya apa ini? Mustaghfiru. Mustaghfirun. Kalau isim fa'ilnya adalah mustaghfirun, maka isim maf'ulnya Mustaghfarun. Mustaghfarun. Mustaghfarun, betul sekali. Itu gampang sekali kalau membentuk isim maf'ul itu. Mustaghfarun. Saya tanya lagi. Apa arti mustaghfir? Orang yang meminta ampun. Yang meminta ampun. Yang meminta ampun itu. Tolong ditutup dulu suaranya. Ada itu, Satgas COVID kayaknya ya. Kalau mustaghfirun itu artinya orang yang meminta ampun. Kalau begitu mustaghfarun apa? Yang diampuni. Salah. Orang yang Diminta ampun. dapat ampunan. Mendapat ampunan Ustaz ya. Mustaghfar apa mustaghfar? Mustaghfir yang minta ampun. Kalau mustaghfar? Pemberi ampun. Mintai Pemberi ampun. ampun. Yang ampun. dimintai ampunan. Yang dimintai ampun. Yang dimintai ampunan. Kalau mustaghfirun. Kalau mustaghfirun itu adalah orang yang minta ampun. Kalau mustaghfarun, kalau begitu, orang bukan? Orang juga yang diminta ampun. Bukan, Allah. Allah. Allahul mustaghfar. Allah yang dimintai ampunan. Ya Allah, ampuni kami. Maka Allah mustaghfar. Ana wa anta mustaghfir. Ana mustaghfir wa anta mustaghfir wa nahnu mustaghfirun. Allah mustaghfar. Bagaimana dengan ista'ana umpamanya? Kalau kita bilang ista'ana. Isim fa'ilnya apa? Musta'in. 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 Nun. Nun. Jangan nu, pentokin, pentokin. Dari tadi saya dengar ada keraguan mau mentanwinkan atau enggak. Ista'ana yasta'inu kan ya? Iya. Isim fa'ilnya apa? Musta'inun. Musta'inun. Jadi jangan ragu untuk mentanwinkan ujungnya. Musta'inun. Kalau isim maf'ulnya apa? Musta'anun. Musta'anun. Kalau musta'inun apa artinya? Yang minta apa? Minta tolong. Pertolongan. Minta pertolongan. Kalau musta'anun? Yang diminta pertolongan. Diminta pertolongan. Pertolongan. Siapa musta'an? Musta'an Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya wallahul musta'an. Dan Allah itu adalah yang dimintai ampunan. Wallahul musta'an wa ilaihi qasdus sabil. Dan hanya kepadanya tujuan perjalanan ini.
Jadi ista'ana ketika ia menjadi isim maf'ul menjadi musta'anun. Ya. Musta'anun. Musta'anun. Harus tanwin. Itu isim maf'ul semua itu. Kalau mukram tadi, ini kan mukrim ya. Kalau ingin menjadikannya isim maf'ul menjadi mukram. Ya. Harus dihilangkan dulu. Harus mukram. Nah, itu isim maf'ul. Akrama menjadi mukramun, istaghfara menjadi mustaghfarun, ista'ana menjadi musta'anun. Nah, maksud kita sedikit membahas ada sifat musyabbah bismil fa'il, ada isim maf'ul, begini ini supaya menambah wawasannya tentang bahwa hal itu bisa terbentuk dari isim fa'il yang sudah kita bahas, bisa juga terbentuk dari sifat musyabbah bismil fa'il, bisa juga terbentuk dari isim maf'ul. Nah, bisa semua itu. Kebetulan yang kita hadirkan dalam beberapa contoh ini bentuknya bentuk isim fa'il. Perhatikan kembali ke pembahasan. Atau saya buka dulu pertanyaan tentang sifat musyabbahah dan isim maf'ul. Silakan. Kita buka dulu pertanyaan. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan mengenai sifat musyabbahah bismil fa'il dan isim maf'ul. Tidak ada? Oke. Kalau begitu, kita lanjutkan lagi tadi. Zahabat thalibu ilal madrasati masyian. Masyian adalah bentuk isim fa'il, kedudukannya hal. Raja'atit thalibatu ila baitiha raqibatan. Raqibatan juga bentuk isim fa'il, kedudukannya hal. Setiap hal, saya ulang, setiap hal harus ada sahibul halnya. Nggak bisa tidak itu. Masyian, yang artinya dalam keadaan berjalan kaki. Siapa pelaku jalan kaki ini? Dalam contoh ini. At-thalibu. At-thalibu. Maka at-thalibu adalah sahibul hal. Sahibul hal. Sahibul hal. Seperti yang terlihat, at-thalibu ini ma'rifah. Karena memang sahibul hal harus ma'rifah. Pertanyaan berikutnya lagi, raqibatan, kedudukannya hal. Sahibul halnya yang mana? Thalibatu. At-thalibatu. Ya. At-thalibatu. Dan kebetulan at-thalibu yang menjadi sahibul hal nomor 1 dan at-thalibatu yang menjadi sahibul hal untuk nomor 2, kedudukannya sama-sama sebagai Hal. Sahibul hal. Sahibul hal ini kedudukannya sebagai apa? Oh, sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Jadi maksudnya sahibul hal itu bisa fa'il, bisa juga selain fa'il. Kebetulan yang kita hadirkan saat ini adalah kedudukannya sebagai fa'il. Sehingga kita bilang masyian ada hal, sahibul halnya fa'il. Raqibatan adalah hal, sahibul halnya juga fa'il. Perhatikan penjelasan. Dalam contoh tersebut, masyian atau raqiban adalah kata nakirah yang menerangkan keadaan dan disebut hal. Sedangkan kata at-thalibu dan at-thalibatunya adalah kata ma'rifah yang menunjuk si pemilik keadaan.
dan disebut sahibul hal. Kedudukan sahibul hal itu terkadang fa'il seperti tadi. Atau bisa juga maf'ul bih. Atau bisa juga dua-duanya sekaligus. Sehingga halnya itu kembali kepada fa'il dan kembali kepada sahibul hal, kepada maf'ul bih. Karena sahibul halnya rangkap. Ya fa'il sekaligus juga sahibul fa'il, maf'ul bih. Atau bisa juga kedudukannya sebagai naibul fa'il. Perhatikan contoh-contoh ini, Bapak Ibu sekalian. Ja'al mudarrisu rakiban. Mana yang hal? Rakiban. Rakiban. Oke. Bentuk apa ini rakiban ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il, betul sekali. Sahibul halnya mana? Darisu. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu ini mubtada atau fa'il? Fa'il. Fa'il atau mubtada? Fa'il. 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 Berarti sahibul halnya adalah fa'il. Jadi dalam bahasa Arab ketika harus menunjuk sahibul hal, selain menunjuk kata al-mudarris, jelaskan fa'il gitu loh ya. Wa sahibul hal fa'il. Dalam kurung al-mudarris. Begitu. Al-mudarris. Ja'a, fi'il apa dia? Madhi, mudhari', amr? Madi. Madhi. Kalau fi'il madhi mabni atau tidak mabni? Mabni. Di sini mabni ala apa? Al-Fathah. Alal fathah atau alal fathi? Al-Fathi. Oke. Jangan sampai pakai tak marbutoh. Ntar diomeli sama Satgas COVID-19. Al-Fathah lagi. Jadi mabniun alal fathi. Al-Fathi. Al-mudarrisu. Kedudukannya Fa'il. marfu'kah dia? Fa'il. Ada rafa'nya? Doma. Zahiratun. Zahirah. Fi akhirih. Nah, rakiban hal. Halun mansubatun. Nah, begitu. Mansubatun. Kenapa mansubah? Karena hal itu adalah kata yang muannas. Jadi hal itu sendiri, kata hal itu sendiri adalah kata muannas. Gitu ya. Ini lihat nih, maksud yang kita tuju. Yang kita tuju ini, ketika kita mengatakan hal itu sendiri, ini adalah kata yang muannas. Karena dia muannas, maka naatnya nanti harus dimuannaskan. Maka kita bilang mansubatun. Ada yang mengatakan bahwa hal ini sendiri adalah sebenarnya mudzakkar. Ada yang mengatakan begitu, sehingga boleh kita sebut halun mansubun, hal yang dinasobkan. Tapi kalau dibandingkan antara mudzakkar muannas untuk kata hal itu sendiri, yang lebih fasih bahasanya adalah dia muannas. Itu lebih fasih. Tapi kalau kalian akan mengatakan hal mansub, boleh, nggak salah. Boleh. Halnya mansubun kalian bilang. Ya, jadi rakiban hal mansubatun wa alamatu nasbihi fathatun wa alamatu nasbiha, boleh. Alamatu nasbihi kalau dia mudzakkar. Fathatun zahiratun fi akhirih. Dan ketika dia dinasobkan begini, tambahkan alif.
Di ujungnya rakiban. Kalau begitu bagaimana memahami kalimat nomor 1? Ayo deh. Bagaimana memahami kalimat nomor 1? Silahkan. Silahkan. Ja'al mudarrisu rakiban. Itu yang kita maksud. Guru datang. Kira-kira. Guru itu telah datang dengan berkendaraan. Ya. Seorang guru datang dengan berkendaraan. Salah. Salah. Masa seorang guru? Guru itu datang. Guru itu. Beda. Kalau ibu mengatakan seorang guru, alif lamnya harus dipangkas. Ja'a mudarrisun rakiban. Dan ini salah. Karena sahibul halnya tidak ma'rifah. Nah, maka harus ma'rifah. Ja'al mudarrisu rakiban. Guru itu telah datang. Rakibannya? Dengan berkendaraan. Dengan berkendaraan. Pakai ber. Dengan berkendaraan. Iyalah, jangan dengan kendaraan. Iya. Kalau dengan kendaraan, kesannya motornya itu dituntun, didorong. Kalau ini dinaiki sama si guru. Begitu cara menerjemahkan hal, Bapak Ibu sekalian. Dengan. Bisa dengan, tergantung ya. Bisa diterjemahkan dengan. Bisa dalam keadaan. Bisa juga padahal. Tergantung. Boleh, boleh. Kalau di sini cocoknya itu. Guru itu telah datang dengan berkendaraan. Kalau kita ganti dengan masyian tadi, guru itu telah datang dengan jalan kaki. Bisa juga terjemahan dari hal itu secara. Dalam keadaan, secara, dengan, padahal. Bisa semua. Tergantung bagaimana konteks kalimatnya. Jadi harus pandai-pandai menyesuaikan bahasa terjemah supaya klop gitu loh. Kita lihat nomor 2, wajadtul waladana iman fi firashihi. Maf'ul bih. Yang kita maksud maf'ul bih yang mana? Al-walada. Al-walada. Dan al-walada ini sekarang karena pembahasan hal disebut apa? Sahibul hal. Disebut sahibul hal. Fa'il, sahibul hal. Salah, bukan fa'il. Maf'ul. Tepatlah sahibul hal. Iya, sahibul hal ini jadi apa jabatannya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Masih tertulis di situ loh Pak Slamet. Jangan dirubah. Nah, jadi dia maf'ul bih. Sahibul halnya maf'ul bih. Mana yang menjadi hal? Iman. Nah, iman. Iman ini bentuk apa? Isim fa'il. Bentuk isim fa'il. Fi'ilnya apa? Nama, yanumu, nama. Nama, fi'il madhi. Mudhari'nya? Nah, Yanamu. Nama yanamu. Apa arti firash? tempat tidur. Tempat tidur. Bukan. Kasur. Kasur. Kasur ya. Beda sama tempat tidur. Kalau tempat tidur sarir. Sarir. Kalau firash itu kasur. Secara keseluruhan, bagaimana kalian memahami kalimat nomor 2 ini?
telah menemukan anak itu dalam keadaan tidur di kasurnya. Ya, saya telah menemukan anak itu dalam keadaan tidur di kasurnya. Fi firasyi. Mana yang menjadi hal sekali lagi? Naibun. Iman. Mana? Jangan naimun, harus naiman. Hal itu harus mansub. Mana yang menjadi sahibul halnya? Al-walada. Al-walada. Sahibul halnya ini maf'ul bi atau fa'il sekarang nomor 2 ini? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Oke. Fi firashihi, di kasurnya. Ya. Kenapa pakai fi? Just two. Boleh nggak kita ganti dengan ala? Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Boleh ya? Kasur, di atas kasur. Wajadtul walada na'iman ala firashihi. Nah, kenapa di sini menggunakan fi? Nggak ala saja? Karena ada tuh. Bukan. Karena kasurnya empuk. Iya. Jadi kalau kasurnya itu empuk, gunakan huruf jar fi. Tapi kalau kasurnya rodo-rodo keras, rodo atos, maka harus menggunakan ala. Gitu. Begitu juga kursi. Kalau kursinya gaya LBIQ, seperti di ruangan LBIQ, itu ala itu. Wajadtul walada jalisan ala kursiyyi LBIQ. Ya. Kenapa? Ya karena kursinya seperti itu keadaannya. Kalau menemukan ada kursi yang empuk, sehingga orang yang duduk di atasnya itu tenggelam di dalam kursi itu, karena empuknya, nah kita nggak lagi menggunakan ala. Kita boleh mengatakan, jalasal waladu fi kursiyihi. Dia duduk di dalam kursinya. Di atas sebenarnya, tapi tetap bahasanya bahasa fi. Itu bedanya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita batasi pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah pada Jumat kita bisa lanjutkan kembali. Masih pembahasan seputar hal karena ini belum selesai. Syukran, Ustaz. Syukran, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz juga sehat ya Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Sekarang terima kasih. Pembacaan doa kafaratul majlis, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. 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 Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Oke.
sehat-sehat terus ya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.